Nah ini ada lagi nggak Mas yang kita terima, info yang kita terima dari luar sana terkait dengan reshuffle kabinet jilid 2 ini? Ya. Tapi Mas gini, ini kalau beneran jilid 2 terjadi, berarti belum setahun udah 2 kali reshuffle. Betul, sudah 2 kali. Keren loh ya. Keren. Biasanya kan harusnya setahun dulu. Artinya ini menjawab dong. Ya. Berarti Pak Presiden Prabowo udah nggak terkait dengan yang lama-lama kali ya. Mungkin. Jadi, ya. Anda juga boleh menyampaikan info, kalau punya info ya, teman-teman bisa kirim di komentar yang Anda dengar siapa, atau Anda punya usul siapa untuk Menpora atau apapun untuk Menhan atau Menko Polhukam. Oh, kabarnya Pak Mahfud juga dipertimbangkan. Salah satunya ya, muncul juga, meskipun belum secara literal belum ini. Ya kan memang Menko Polhukam ini nggak gampang di era sekarang kan. Ini harus orang yang paham, bisa mengerti semua. Lingkupnya kan sangat luas ya. Dan dihormati oleh semua yang ada di lingkungan, di koordinatornya. Baik menteri maupun publik. Betul. Ketika dia bicara, orang yakin gitu. Ada kepercayaan lah untuk itu. Memang butuh sosok yang memang bisa diterima oleh kalangannya, internal maupun eksternal. Jadi terus juga punya hubungan baik dengan presiden pasti ya. Dengan menteri-menteri yang lain, sama dengan tokoh-tokoh yang tadi itu. Tokoh-tokoh masyarakat memang selama ini sudah dialog dengan Pak Prabowo gitu kan. Iya benar-benar. Ini kan penting ini sebagai penyambung pembicaraan, penyambung perasaan kepada mereka gitu kan. Ya, itu dialog khas Indonesia ya, yang itu khas Indonesia yang sampai hari ini kita ngelihat Nepal juga nggak ada itu kayaknya pengalaman begitu ya. Iya nggak ada. Sekarang kan militer yang mengendalikan. Ya, sekarang di Nepal tuh militer yang mengendalikan dan militer berkomunikasi dengan NGO di sana, dengan masyarakat, menentukan siapa kira-kira Perdana Menteri yang menurut mereka layak. Iya, berarti sementara atau nanti akan ada pemilu lagi. Ada pemilu ya, pemilu lagi. Jadi ada sementara dulu untuk menuju pemilu yang sesungguhnya nanti ya. Mungkin ketika kita lihat video Nepal ya di TikTok, di media sosial atau di media, mungkin kita merasa mereka waktu itu ngelihat Indonesia kayak begitu, tapi kita lihat tuh ternyata mereka lebih menyeramkan dari kita. Gitu. Jadi mungkin mereka yang kemarin di Jarrah juga, ya untung gue nggak kayak gitu. Tapi perlu dijelaskan juga, ada yang mengaitkan antara, jadi kalau di kita kan jelas ya demonstrasi itu sendiri, kerusuhan sendiri, terpisah dua yang terpisah. Nah di sana kayaknya digabungkan jadi satu. Kalau di kita, ya itu kan demonya terpisah. Pagi sampai sore, betul. Nanti malam sampai dini hari. Jadi kayak dua orang yang dua kelompok yang berbeda. Ini manusia di terang benderang sama manusia di kegelapan gitu. Itu berbeda memang. Itu harus kita lihat. Kalau di Nepal, yang demo, yang rusuh sama semua. Iya, semuanya masyarakat yang marah. Dan mereka siang-siang. Betul. Bakarnya siang-siang. Gitu. Yang sampai Menteri Keuangan diarak itu kan siang-siang tuh. Yang di sungai. Udah pakai helm, makanya tetap di gedung pemerintahan juga dibakar, rumahnya dibakar. Istri Perdana Menteri ya patut kita sesalkan lah. Sebenarnya demokrasi tidak begitu sebenarnya. Nggak begitu. Itu anarki lah. Ya itu anarki. Mungkin rakyat kalau udah marah dengan dibungkam sana sini, udah meluapkan emosinya. Iya itu. Mungkin ya. Dan itu yang bergerak Gen Z. Jadi ya hati-hati aja sama Gen Z ya. Karena kemarin itu kita ngobrol sama Profesor Siti Yuhro. Kenapa Gen Z begitu pengen dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan? Maksudnya pengen nih ini. Karena mereka ini 60% pemilih. 2029 itu mereka yang punya kendali. Jadi nanti katanya ini akan ada terakhir gen baby boomer sama maupun gen X yang akan memimpin. Nanti berikutnya ya gen milenial dan gen Z bisa jadi ya. Ini 2029 itu mereka akan berperan besar gitu. Mungkin eranya yang udah senior-senior tuh udah selesai lah. Ya, senior-senior udah tinggal. Yang penting apakah partai politik mampu menjawab itu semua. Ya, betul. Partai politik
harus melihat itu. Yang jadi keprihatinan kita nih di redaksi ya, ketika partai politik itu tidak melakukan rekrutmen secara pas terhadap caleg-caleg yang ingin mereka tampilkan. Karena mereka punya tujuan cuma untuk elektoral. Jangka panjangnya nggak mereka pikirin. Gitu. Itu yang mereka khawatirkan kalau bukan artis yang suruh maju atau pengusaha yang punya duit banyak. Atau incumbent yang udah berurat dan berakar di situ, mereka khawatir kursinya akan berkurang. Kalau kursi berkurang, maka daya tawar mereka terhadap pemerintah juga berkurang. Kalau daya tawarnya berkurang, berarti kursi menterinya juga berkurang. Jadi ujung-ujungnya hanya memikirkan urusan posisi dan bagi-bagi kekuasaan aja. Dan apakah ini akan berulang di 2029 ya kita tunggu. Mudah-mudahan mereka melakukan reformasi ya di dalam tubuh mereka. Ya kemarin kan sudah kritik keras kepada DPR ya, yang selama ini dianggap tidak mewakili rakyat, sudah melakukan beberapa hal, fasilitas sudah dikurangi segala macam, yang mudah-mudahan mereka juga mereformasi masing-masing partai gitu. Ya, kalau nggak gini akan ketinggalan zaman, karena 60% loh yang akan menentukan mereka adalah Gen Z yang di 2029 gitu. Sebenarnya buat partai politik tuh ngelihatnya tuh lebih mudah sekarang. Maksudnya kita kan nih, media itu kan representasi dari masyarakat. Apa yang kita sampaikan itu adalah apa yang jadi keresahan masyarakat. Jadi ketika kita bilang gaji pejabat jangan terlampau besar, jangan suka flexing, bikin kebijakan yang pro pada masyarakat, itu adalah keinginan mereka sebenarnya. Jadi mereka cukup melihat media, kemudian lihat komentator di komen-komen di media sosial itu sebenarnya udah bisa jadi ukuran sebenarnya. Tinggal mereka mau belajar atau tidak dari. Kalau mereka nggak mau belajar ya, ini akan terjadi turbulensi yang luar biasa buat partai politik. Dan bisa jadi dua, partai yang melakukan reformasinya itu bakal menang, atau mereka jadi apatis terhadap politik. Nah itu risikonya. Akan menempuh jalan mereka sendiri. Jalan mereka sendiri, itu yang mudah-mudahan nih para bos-bos, para elit-elit politik itu sadar dengan situasi ini. Perubahan sedang terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sekarang ada Perancis juga begitu tuh. Perancis. Benar. Mungkin Amerika juga akan mengalami hal serupa. Alih generasi itu sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi gitu. Ya, karena Mas, kita kan bisa ngebayangin. Anak saya sempat nanya gini. Ya, kira-kira aku bisa beli rumah nggak? Nah, itu problem Kenapa juga. Emang? Itu rumah di dekat rumah kita harganya udah 1 miliar. Padahal rumahnya cuma kecil dan di kampung gitu. Cuman karena dia klaster doang 1 miliar. Nanti kalau aku udah berkeluarga gimana nanti aku tinggal di mana dengan harga segitu. Sementara pekerjaan sekarang aja banyak perusahaan tuh yang freelance. Dia kerja freelance, tidak dapat gaji yang tetap, nggak ada karyawan. Ini pokoknya freelance, masuk 2 kali, libur 3 kali, digaji di bawah UMP. Tidak ada macam-macam, itu aja. Nah, terus dengan uang segini, gimana kita nabung buat beli rumah? Dan itu keresahan anak saya itu adalah keresahan semua Gen Z sekarang. Ini kita bukan nakut-nakutin, cuma itu real yang terjadi sekarang. Iya. Itu memang ini banget ya. Gen Z itu memang kritis banget loh. Kritis. Terhadap politik itu mereka aware banget. Bahkan politik aware banget. Jangan salah, banyak Gen Z itu dia punya akun tuh 2. Satu akun yang resmi yang dilihat sama orang tuanya, dan satu akun yang untuk cadangannya yang isinya kritik, hajar apa segala macam. Iya. Dan itu real. Jadi kalau pemerintah, elit politik tidak bisa menjawab itu, ini akan repot nih. Nah itu penting. Kalau udah repot, ya media massa lagi yang jadi pemadam kebakaran. Iya betul. Itu yang terjadi sekarang. Iya.